Apa kabar? Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Ternyata dia menemukan sihirnya di kuburan tua. Yang tidak terjamah manusia. Ternyata dia menemukan sihirnya di kuburan tua. Yang tidak terjamah manusia. Di bawah pohon rindang. Dia menemukan sihirnya tergenang di air yang tidak mengalir. Tergenang di bawah air yang tidak mengalir. Begitu. Jadi terkadang sihir itu disimpan di kuburan yang tua yang tidak dikunjungi manusia. Yang lama tidak terurus, lama tidak terlewati, tidak dikunjungi oleh manusia. Nah, biasanya sihir itu tersimpan di situ. Biasanya kisah dulu katanya begitu. Katanya ya. Itu biasanya kuburan tua tuh biasanya berada di bawah pohon rindang. Atau terkadang mungkin juga tidak di bawah pohon rindang juga bisa. Dan sihir itu biasanya berupa boneka ya. Berupa boneka atau berupa apa saja benda yang diikat dengan tali. Dan terkadang juga sihir itu bisa ditemukan di air yang tidak mengalir. Jadi air yang tergenang lama tidak mengalir. Nah, biasanya di bawahnya. Biasanya begitu. Apa tuh ya? Telaga tua ya. Telaga ya. Atau ya air yang tergenang saja begitu. Yang tidak mengalir, tidak terlihat mengalir secara seperti sungai, tidak terlihat begitu. Makanya kan untuk mematikan itu kan kita terkadang misalkan kita terkena sesuatu mantra ya. Mantra cinta mungkin ya. Makanya biasanya kita tuh dikupiak ya di air yang mengalir. Di air yang mengalir. Atau pertemuan dua air. Misalkan kita ingat terus tuh kepada mantan ya, ingat terus. Nah, biasanya dikupiak di situ. Karena itu untuk simbol siloka agar mengalirlah begitu, mengalirlah. Jangan di situ terus, mengalirlah. Dipahami kan? Begitu. Itulah biasanya begitu. Tempat-tempat sihir tuh biasanya di situ biasanya. Tapi bisa juga tidak. Jadi tempat sihir tuh maksud saya tuh biasanya di tempat yang tetap. Yang sepi, yang mungkin menyeramkan.
yang juga mungkin angker dan jarang dikunjungi, jarang ada hawa manusia. Biasanya begitu tempat sihir tuh. Sihir tuh muncul sebenarnya dari jiwa ya, dari jiwa-jiwa yang kotor. Mungkin seseorang yang memiliki kekuatan negatif thinking yang kuat itu bisa untuk menipu daya ya. Jadi memang ada hubungannya dengan jiwa-jiwa yang apa tuh? Penuh dendam, penuh iri, penuh dengki. Itu bisa lebih kuat sihirnya dengan kesombongan. Lebih kuat pengaruhnya. Ketika kita melihat seseorang dengan mata penuh dengki, penuh dendam, dengan mata penuh iri, itu bisa seseorang yang kita lihat itu bisa terkena. Makanya kita harus menjaga itu biar tidak mencelakakan kepada orang lain. Ketika kita melihat dengan mata yang sinis kepada seseorang, jika seseorang itu sedang mengandung, maka gugurlah kandungan. Jika seseorang itu sedang usaha, maka hancurlah usahanya. Jika seseorang itu sedang melakukan sesuatu, maka akan terjadi pada seseorang itu. Begitu jika seseorang itu memang tidak kuat bentengnya dari mata dengki. Makanya kita juga harus menjaga dari mata yang menyorotkan kesinisan. Kita harus menjaga diri kita dari mata kita sendiri yang berasal dari jiwa yang iri, berasal dari jiwa yang penuh kedengkian, berasal dari jiwa yang penuh kesombongan. Kita juga harus menjaga itu. Kadang mungkin kita tidak sadar. Kita tidak senang terhadap orang itu. Kemudian kita memandangnya dengan penuh iri, dengan penuh kedengkian. Sehingga seseorang itu bisa celaka. Begitu. Dan kita juga mesti menjaga diri kita sendiri, membentengi diri kita sendiri dari pengaruh mata jahat. Atau terkadang disebut pengaruh mata setan, terkadang disebut begitu. Kita juga mesti melindungi diri kita. Apakah dengan doa atau yang lainnya. Untuk menjaga dari bukan kita buruk sangka terhadap orang, hanya untuk menjaga diri kita dari sesuatu yang kita mungkin tidak menyangka ya. Makanya kita juga kan diajarkan ya, ada doa-doa untuk menjaga diri. Dan mata dengki ini bisa memang berasal dari bangsa manusia, bisa dari bangsa selain manusia. Maksudnya bangsa, contohnya dari jin gitu. Bisa saja terjadi. Jin tersebut tidak suka kepada kita. Apakah kita telah mengganggu
tempat mereka, ataukah kita tidak sengaja mungkin melakukan sesuatu yang menyakiti perasaan mereka, kan begitu. Sehingga kita memang perlu perlindungan diri kita. Memang seperti yang masa sih, pasti begitu. Masa sih, pasti begitu. Tapi memang kenyataannya begitu. Kalau sudah terkena sulit juga ya. Sulit juga kalau sudah terkena. Mungkin sebelum kita terkena, kita memustahilkannya. Atau terkadang kita menyebutnya berhalusinasi. Tetapi memang kenyataannya begitu. Jangankan pengaruh gaib tersebut muncul dari mata yang dengki, coba saja perasaan kita terpengaruh dari seseorang yang matanya memandang sinis kepada kita. Ketika seorang itu memandang sinis kepada kita, perasaan kita kan gimana ya? Kan begitu ya? Begitu. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Amin.